Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberi kesempatan, diberi umur memasuki tahun 2023. Ini hari yang ketiga. Harapannya di tahun yang baru kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan seperti itu. Ada ungkapan, ini sebagian menyebut hadis, tapi sebagian itu menyebut bukan hadis, tapi perkataan, ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Ini digandeng dengan yang tadi saya sebut, sebagian menyebut hadis. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Siapa yang hari ini ternyata sama, ya, dengan hari yang sebelumnya, dia termasuk orang yang merugi. Padahal sama loh, ya. Itu sudah termasuk orang yang merugi. Siapa yang hari ini ternyata lebih buruk dari hari sebelumnya, nah kalau membaca teksnya itu disebut dengan mal'unun, orang yang terlaknat. Jadi kita semua tentu kepingin kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan perubahan tahun secara hitungan Masehi akan lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang sudah menjadi teladan bagi kita semua. Kalau kita mau berbuat baik, ya, harus menteladani Rasulullah dan harus mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Amal baik saja tidak cukup, ya, amal baik saja tidak cukup, tapi syarat utamanya harus mengikuti petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik hadirin, topik kita pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, adik-adik, huruf H yang keempat, ya, kita cukupi sampai 4, berarti pertemuan besok kita
beralih pada huruf I. H ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya, tapi kita cukupi sampai 4 saja. H yang keempat adalah hidup dan mati. Hidup dan mati. Tentu hidup dan mati kita ini ya harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa iftitah. Nah, setidaknya doa iftitah itu kan ada 3 ya. Satu, doa yang kita baca terutama di kalangan Muhammadiyah ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib ya. Yang kedua adalah wajah tu wajia ya. Yang ketiga adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tarjih lebih cenderung menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Tapi kita tidak bisa menyalahkan, artinya boleh yang lain doa iftitah itu misalnya dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau di sini kan jelas bunyinya mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, di surat Al-Mulk ya, ayat yang kedua, Allah memberikan gambaran yang istimewa ya. Hidup dan mati itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melekat pada diri kita semua sebagai makhluknya juga. Terus hidup dan mati itu untuk apa? Nah, itu sudah sangat gamblang, salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Mulk ini ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya. Sangat jelas di sini nggih. Allah menjadikan mati dan hidup, mauta alladzi khalaqal mauta wal hayata, menjadikan mati dan hidup. Saya yang awam itu lebih membayangkan penyebutan itu hidup dulu baru mati kan gitu ya. Hidup dulu baru mati. Kalau di tadi doa iftitah itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, jadi disebut hidup dulu baru mati. Tapi di dalam surat Al-Mulk ayat 2 ini yang disebut itu mati dulu baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, jadi mati dulu baru menyebut hidup. Tentu penyebutan ini bagi ahli tafsir itu bukan secara kebetulan, tetapi memang ada hikmah yang sangat luar biasa besarnya, harus direnungkan, difahamkan, kemudian dipenuhi apa yang kita temukan dari hikmah. Saya menemukan sebuah tulisan penjelasan dari para ahli tafsir. Kenapa al-maut didahulukan daripada al-hayat? Kenapa al-maut itu didahulukan penyebutannya dari al-hayat? Karena sesungguhnya kita ini semua asalnya dari yang tiada. Yang tiada itu berarti mati ya. Itu jadi awal kita ini adalah dari yang tiada itu tadi, bahan-bahan yang mati. Kita diciptakan dari turab ya. Kita diciptakan dari turab, dari tanah. Tanah itu kan hakikatnya mati ya.
Nah, baru kalau sudah mulai tumbuh dia baru hidup gitu ya. Di hadis dikatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua keturunan dari Nabi Adam, dan Adam itu diciptakan Allah dari turab, dari tanah. Nah, tanah itu asalnya adalah mati. Maka disebut mati dulu, baru setelah itu disebut hidup. Yang kedua, kenapa disebut mati dulu baru setelah hidup? Ini dalam konteks kehidupan kita di atas dunia ya. Orang yang hidup di atas dunia itu pasti akan mati. Semua akan menjadi fana. Di surat Ar-Rahman Ustaz Janan ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Semuanya akan habis, akan fana, kecuali tinggal Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang hidup di atas dunia pasti akan mati, dan akan hidup yang hakikatnya hidup yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan di akhirat. Maka dalam konteks memberi petunjuk kepada kita, karena kita hidup, diberi kesempatan hidup di atas dunia, maka diingatkan bahwa kita itu akan mati, dan akan hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang selama-lamanya di akhirat kelak. Sehingga disebut dengan maut dulu baru setelah itu hayat. Yang ketiga, di sini ada hikmahnya. Disebut mati terlebih dahulu supaya ada dorongan kepada kita sekalian untuk bersegera melakukan amal kebaikan sebelum kematian itu betul-betul datang kepada kita sekalian. Nah, sebelum kematian itu datang kepada kita, kita didorong untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Nah, gitu. Ini menurut ahli tafsir, hadirin sekalian ya. Kalau saya bayangkan sebelumnya itu ya sebuah pertanyaan ketika membaca ayat ini, kenapa ya Allah kok menyebut kalimat maut dulu baru setelah itu menyebut al-hayat? Setidaknya itu penjelasannya ada 3 seperti itu. Hidup kita ini hidup 2 kali, mati kita pun akan mati 2 kali ya. Hidup kita 2 kali, mati kita juga akan mati 2 kali. Itu di surat Al-Mu'min ayat 11, nanti bisa dibuka. Mati yang pertama kita ya memang dari asalnya kita mati, kemudian hidup di atas dunia ini, kemudian akan mati, berpisahnya roh dengan fisik, setelah itu akan hidup kembali. Jadi matinya 2 kali, hidupnya juga dengan hidup 2 kali. Nah, hadirin sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah hidup dan mati dengan batas umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur, kesempatan melakukan amal kebajikan kepada kita ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba, tidak bisa diakhirkan barang sedikit pun, atau tidak bisa dimajukan ya barang sedikit pun. Maka dalam konsep takdir, ajal kematian itu masuk kategori takdir yang tidak bisa dirubah ya, takdir mahtum. Tapi sebagian ada yang menyatakan kematian itu masuk kategori takdir mu'allaq ya, takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa berubah tergantung pada penyebabnya. Nah, apakah mati itu bisa berubah? Ya semuanya kan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya.
Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara konseptual dari ayat Al-Qur'an, mati itu tidak bisa berubah nggih. Kalau sudah saatnya mati meskipun muda ya mati nggih. Ada hadis yang bisa dihubungkan dengan soal kematian itu, barang siapa yang kepingin diperpanjang umurnya dan diperluas rezekinya, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi ternyata silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Karena itu sering-sering silaturahim saja. Sing enak itu dadi salesman ya, atau sales girl. Kan keliling diniati silaturahim berarti umurnya bisa panjang. Tadi ada pertanyaan yang bisa dibalik. Ada orang yang rajin silaturahmi tapi kok umurnya pendek. Nah itu bisa dijawab, asalnya itu umurnya sangat pendek sekali. Berhubung dia rajin silaturahmi, diberi tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu hadirin. Nah terus hidup dan mati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini digunakan untuk apa? Nah, itu ya. Hidup kita, hakikat hidup kita ini selanjutnya untuk apa? Nah, di ayat yang tadi kita baca itu sudah sangat dijelaskan. Hidup dan mati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kepada kita sekalian, sebagai ujian bagi kita sekalian, untuk nanti diketahui mana di antara kita yang ahsan, yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Tipene menungso niku macem-macem nggih, wonten sing semangatnya luar biasa nggih. Bahkan orang-orang yang sudah menemukan kelezatan amal itu semangatnya sangat luar biasa. Menurut ukuran wajar itu termasuk mboten wajar saking semangatnya. Ada 3 sahabat ketika Rasulullah masih hidup berkunjung ke rumahnya Rasulullah. Tidak ketemu Rasulullah. Kemudian ketemu istrinya. 3 orang ini kemudian bertanya bagaimana sifat amalnya Rasulullah. Diceritakan Rasulullah itu begini. Saking semangatnya luar biasa, 3 orang ini kemudian bertekad pada dirinya mau beramal dengan amal yang sangat istimewa. Pertama, dia menyatakan salah satu di antaranya akan puasa terus-menerus. Akan puasa terus-menerus. Padahal kita puasanya itu kan hanya 1 bulan Ramadan saja yang wajib. Ini mau puasa terus-menerus. Saya di Lumajang nemu hadirin sekalian seorang teman posone gak mari-mari. Poso ngelakoni saja ya. Orang menyebut dengan kalimat ngelakoni. Saya belum bertanya kepada yang bersangkutan keajaiban apa yang sudah ditemukan menjalani puasa sekian tahun terus-menerus. Tapi dalam batin saya, enggak ada tuntunannya kok dilakoni. Kan enggak boleh Pak, puasa wisol, puasa terus-menerus kan enggak boleh. Saking semangatnya hadirin ya. Yang kedua, akan sholat malam terus-menerus sepanjang malam. Dan tidak akan tidur ya. Jadi semangat luar biasa. Sing aneh itu yang ketiga, yang satunya akan membujang selama-lamanya, tidak akan kawin. Karena dengan menikah itu dianggap nanti akan bisa menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Rasulullah pulang kemudian mendengar ungkapan seperti itu, nah
semangat yang luar biasa itu kemudian diralat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Boleh semangat, tapi semangatnya itu terukur gitu ya. Semangatnya terukur. Saya ini nabi yang sudah sangat bagus. Saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya qiyamul lail, tapi saya juga tidur. Saya juga punya istri, ya. Jadi tidak boleh juga membujang selama-lamanya. Bahkan orang yang membujang tak betul, tidak kawin selama-lamanya, tidak diakui, ya. Tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Membujang itu tidak boleh, tidak akan diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna wa ya'muru, sesungguhnya karena Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ah, memerintahkan kepada kita untuk ba'ah, untuk menikah, wa yanha anit tabattuli, dan melarang kepada kita untuk tabatul. Tabatul itu tidak nikah untuk selama-lamanya. Nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat kuat. Nah, balik kepada penjelasan di ayat ini, nanti kita akan diuji oleh Allah mana di antara kita yang amalnya luar biasa. Amalnya yang ahsan, yang paling bagus. Nah, para mufassir itu memberi penjelasan. Makna ahsan itu bagaimana? Setidaknya ada 4 penjelasan. Ahsanu amala itu yang pertama adalah paling baik amalnya. Jadi makna secara umum seperti itu. Ayyukum ahsanu amala. Yang kedua adalah paling ikhlas dan paling benar. Nah, jadi semangat saja, bagus saja tidak cukup, tetapi harus ada ketentuannya, paling ikhlas dan paling benar. Jadi amal kita ini harus benar, harus mengikuti petunjuk. Kalau tidak benar, menjadi sia-sia, ya, menjadi sia-sia. Yang berat itu yang paling ikhlas, ya, yang paling ikhlas. Saya buka di YouTube-nya sini, Masjid Al-Furqan, salah satu ustadz menjelaskan soal ikhlas. Tapi ternyata saya membaca buku tentang bagaimana ikhlas itu, ada banyak tingkatan ternyata Pak, ya, untuk ikhlas itu. Ikhlasnya kita ini pada tingkat mana, yang penting berusaha untuk ikhlas, ya. Jadi ayyukum ahsanu amala itu paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas itu insya Allah nilainya sangat bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyukum ahsanu amala itu yang paling zuhud. Nah, ini harus ngelampai, ngelakoni Pak, ya, menjalani pola perilaku ibadah yang istimewa, yang tidak gampang tergiur dalam urusan dunia. Saya pribadi belum bisa sampai seperti ini Pak, tingkat zuhud, ya. Bahkan orang yang betul-betul zuhud itu sudah tidak mau berurusan dengan urusan dunia, ya. Membatasi diri, ya, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4, ayyukum ahsanu amala itu diartikan orang yang paling banyak ingat kematian. Nah, dzikir maut, mengingat kematian. Rasulullah Muhammad SAW pada awal-awal masa dakwahnya itu melarang umatnya ziarah kubur. Awal-awalnya itu ketika umatnya ini tingkat keimanannya itu masih belum kuat, itu ziarah kubur itu dilarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur, saya pernah melarang kamu sekalian untuk ziarah kubur. Kalau lihat asbabul wurud dari hadis ini, karena memang dulu kalau ziarah kubur itu kecenderungannya akan bisa menyeret kepada hal yang berbau syirik.
ketika imannya umat Muhammad itu, umat Nabi Muhammad SAW itu masih belum kuat. Tapi begitu sudah kuat, oleh Rasulullah dianjurkan, ya, dianjurkan untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka ziarah kuburlah kamu sekalian. Jadi ziarah kubur itu salah satu hikmahnya adalah untuk bisa sering-sering mengingat soal kematian ini. Kan begitu masuk kuburan itu kan sudah ada salamnya, Pak ya. Salamnya sudah mengingatkan kita bahwa kita juga sebentar lagi akan seperti mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sebagian menyebut assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa ana insyaallah bikumul lahikun. Saya pun yang hidup ini segera akan menyusul kamu sekalian. Jadi ketika masuk ke tanah pekuburan dengan mengucapkan salam seperti itu, otomatis sudah mengingatkan kepada kita sekalian soal kematian ini. Nah, dalam tanda petik hadirin sekalian ya, ziarah kubur itu ada akhlaknya ya, ada etikanya, ada aturannya. Kalau tidak bahaya hadirin sekalian. Ziarah kubur mestinya kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur dengan doa-doa yang baik, bukan sebaliknya berdoa meminta kepada yang ada di dalam kubur mendoakan kita. Nah, itu yang tidak benar itu. Saya dengar ceritanya orang-orang yang ziarah kubur itu kadang perilakunya aneh-aneh ya. Perilakunya aneh-aneh. Saya pernah ziarah kubur di makamnya Pak Presiden Soeharto. Waktu perjalanan menuju ke mana? Ke Jawa Barat sana, mampir ke makamnya Pak Harto. Saya lihat orang yang masuk ke pemakaman kan ngantri, Pak ya, masuknya ke situ ya. Masuk ke situ. Itu salah satu selendangnya dilepas itu diosok-osokkan teng makame napa Pak Soeharto niku sambil lesannya komat kamit, saya ndak tahu apa yang diucapkan. Sampai seperti itu hadirin sekalian. Nah, padahal tradisi adat ziarah kubur itu harus dibingkai dengan akhlak, dengan etika yang benar. Maka sering-sering mengingat kematian, atau paling tidak kalau ada orang mati kita mengantar menuju ke kuburan, itu juga sebenarnya bisa tadzkiratul maut. Ini juga perlu kadang-kadang diluruskan ya hadirin sekalian ya, mengantarkan jenazah menuju kuburan. Kan disuruh merenungkan diri. Tapi kita lihat banyak orang yang mengantar ke kuburan sesama temannya kan ngobrol ngalor ngidul. Bahkan saya melihat juga sebagian itu sambil tertawa lepas ya. Bahasa Jawanya ngakak-ngakak ya. Padahal salah satu akhlak cara untuk mengantarkan jenazah menuju kuburan itu harus diam. Perintah untuk diam itu setidaknya 3 ya Pak ya. Ketika mendengar khutbah Jum'ah itu tidak boleh ngomong kita ini. Kalau ngomong faqad lagha, maka Jumatannya menjadi sia-sia. Yang kedua, kalau sedang dibaca ayat Al-Quran, kita tidak boleh ngobrol dengan saudara kita, teman kita, tapi harus mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita disuruh mendengar ya. Tapi kan saking seringnya baca Quran kita seperti biasa-biasa saja. Nah, yang ketiga itu ketika mengantarkan jenazah menuju kuburan, itu seharusnya juga menjaga lisannya. Ya, kalau kita mengingat kematian, ya dibaca di dalam hati saja. Nah, repotnya konco kita itu ngejak ngomong terus kita mau membisu itu ya repot juga. Ya mestinya diberitahu, jangan ngomong. Atau mau di jalan yang kira-kira ndak usah mepet dengan temannya itu ya, supaya tidak diajak ngobrol. Tinggal sedikit.
Saya pernah membaca sebuah tulisan, tapi secara sempurna ini bisa kita kembangkan sendiri. 5 jari kita ini sebenarnya memberi petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya kita beramal, menjadi amal ayyukum ahsanu amal. Dilambangkan dengan apa nih? Ibu jari. Bahasa Jawa ini apa? Jempol nih. Jadi amalnya itu pol, bagus sampai diacungi jempol ya itu. Lambang ini ya, lambang ibadah kita itu harus sungguh-sungguh. Kalau bisa ya seperti ikrar kita ketika baca iftitah dalam sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, patut dianjungi jempol. Bagus. Yang kedua, jari telunjuk, berarti amal kita ini harus mengikuti petunjuk gitu ya. Tidak boleh membuat amal dengan semau kita sendiri, terutama ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, harus betul-betul mengikuti Rasulullah. Soal sholat misalnya, Rasul menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah sekarang di YouTube itu sholatnya orang itu aneh-aneh Pak ya. Ada orang sholat itu bokongnya diegal-egal. Masya Allah, dunianya sudah seperti ini, kok aneh-aneh. Ada sholat itu gerakannya Masya Allah, cepatnya luar biasa. Padahal gerakan sholat yang tidak tumak nina itu termasuk mencuri sholat. Dan mencuri sholat itu sejahat-jahat pencuri ya. Harus dilakukan dengan khusyuk tumak nina. Yang ketiga, tengah-tengah, jangan berlebih-lebihan dalam menjalankan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya 3 sahabat tadi. Ada ukurannya, ada standarnya ya, seperti itu. Kalau berlebih-lebihan itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Bahkan zaman Rasulullah masih hidup itu, saking kepengennya ibadahnya pol kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan sampai memasang tampar, tali Pak. Kalau tidak kuat berdiri sambil gandolan sama tali. Berlebih-lebihan. Yang keempat adalah jari manis namanya ya. Kita semua harus berlaku bermanis-manis ya. Berbuat ihsan kalau bahasa Jawanya, berbuat ihsan, berbuat sebaik-baiknya kepada makhluk Allah yang lain. Vaksin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu sekalian. Yang terakhir ini namanya jari kelingking, orang menyebut dengan jari jentik ya. Bisa otak-atik, artinya hidup kita ini harus kreatif ya. Bahkan ditambah lagi bukan hanya kreatif tapi inovatif, membikin berbagai macam amal kebajikan yang tidak melanggar pada ketentuan Allah, tetapi amal yang tidak biasa. Kalau kita lihat berita-berita dari berbagai media, banyak di antara saudara-saudara kita yang amalnya itu sangat kreatif. Ya. Tiba-tiba ada orang datang ke tempat anak-anak yang rambutnya tidak karu-karuan, pang ya, kelompok itu, terus dikasih baju, dikasih sangu, terus diajak ke masjid. Nah itu bisa betul-betul menyadarkan orang ya, bisa menyadarkan orang, kreatif, inovatif. Dan Allah sangat senang apabila hambanya itu melakukan amal kebajikan dengan berbagai macam cara. Hidup itu berarti bergerak. Kalau tidak bergerak berarti mati kan itu ya. Maka hidup itu harus diwujudkan dalam bentuk berbagai amal. Dan amalnya tadi ayyukum ahsana, berusaha untuk yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita semua diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, hidayah, taufik supaya amal kita ini semuanya dalam bingkai petunjuk dari Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu harapannya amal kita ini semua adalah termasuk
amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sering kita baca, Pak nggih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Dan terakhirnya ini wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.